Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa, ya, belajar seperti biasa, walaupun masih menggunakan media online seperti ini, ya. Namun sekali lagi itu bukan menjadi penghalangan untuk kita dalam menuntut ilmu, ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam menjalankan pendidikan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, biasanya kalau kita di sekolah, ya, kalau kita di sekolah bertatap muka pagi-pagi seperti ini nih, kita biasanya ngapain? Kita tadarus, ya. Kita tadarus, terus kita melaksanakan upacara setiap hari Senin, ya. Namun dikarenakan kondisi yang belum bisa memungkinkan kita bertatap muka di sekolah, jadinya kita masih menggunakan media online seperti ini, ya. Mudah-mudahan insya Allah pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa beraktivitas lagi seperti biasanya, ya. Kita melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya oleh Bu Ira, ya. Sekarang kita masuk di subtema 2. Pak Badlangi, kita masuk di subtema 2, ya, di tema 6. Pak Badlangi, sekali lagi kita masuk di tema 2, tema 6, pembelajaran 1, ya. Jadi kalian silakan buka bukunya di halaman 45. Subtema 2, pembelajaran 1 tentang membangun masyarakat sejahtera, ya. Oke, lihat di bukunya di halaman 45. Nah, di dalam buku kalian ini ada gambar, ya. Ini ada gambar nih, kelihatan nggak? Ada gambar nih, ibu-ibu lagi ngapain nih kira-kira, ya? Ibu-ibu PKK ini lagi memasakkah? Lagi mencucikah? Atau lagi menjemurkah? Atau lagi sedang membuat kerajinan, membatik, ya? Coba kalian perhatikan di buku kalian, ya. Nah, kalau sudah kalian perhatikan, buka di buku kalian di halaman 46, hak sebagai warga negara Indonesia, ya. Hak sebagai warga negara. Mungkin kalian sering mendengar kata hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Pertanyaan Pak Bari, hak itu apa? Kewajiban itu apa? Ada di buku kalian, ya. Nah, terus mana yang kita dahulukan antara hak dan kewajiban, ya? Oke. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Pak Bari lagi sekali lagi. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Itu adalah hak, ya. Nah, hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diatur oleh undang-undang, ya, yang ada dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Pak, pasal itu apa? Undang-undang itu apa? Nah, silakan kamu nanti cari tahu, ya. Salah satunya hak yang harus kalian dapatkan adalah hak pendidikan, ya, yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya, ya, yaitu hak pendidikan. Masih banyak lagi hak yang kalian dapatkan, ya. Ini hanya contoh aja. Nah, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum dan seterusnya, ya. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kalau di hak di dalam negara ini diatur, yang tadi Bapak dibilang, diatur oleh undang-undang dan pasal-pasal. Nah, di sini ada pasal-pasalnya, hak tentang perlindungan anak, hak tentang pendidikan, hak tentang kehidupan yang layak, itu diatur dalam pasal dan
ada dalam undang-undang ya. Nah, perhatikan di buku kalian di halaman 46, suatu lagi ya, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang tadi Bapak Bari sampaikan ya. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Beberapa diantaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Masih banyak sebenarnya ya. Nah, salah satunya hak yang kalian miliki dalam belajar ya, dalam belajar kalian berhak mendapatkan pendidikan yang Pak Bari bilang. Makanya ini Bapak dan Ibu guru ya, walaupun kalian di rumah, tetap bagaimana caranya berupaya agar kalian tetap mendapatkan pendidikan yang baik ya, mendapatkan pendidikan yang baik sehingga hak kalian sebagai anak bangsa ya untuk mendapatkan pendidikan terus dipenuhi ya. Namun dengarkan, ya ada hak, ada kewajiban yang harus kalian patuhi, ada kewajiban yang harus kalian penuhi ya. Nah, kewajiban apa saja itu? Mungkin nggak usah Pak Bari sebutkan di sini, kalian sudah tahu ya kewajibannya ya. Oke, ya kita lanjut di halaman 47. Nah, di sini kalian diminta baca kembali teks yang tadi di halaman 46 ya. Lalu kalian cari kalimat utama dan gagasan utamanya ya. Jadi nggak usah dijelasin lagi ya kalimat utama apa, karena sudah sering dijelaskan di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, contoh di paragraf 1, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Lalu gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Lalu paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan kalian cari tahu informasi tentang bunyi pasal ya. Bunyi pasal nomor 27, nomor 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 dan 34 ya. Silakan kalian cari tahu bunyi pasal tersebut. Silakan boleh kalian buka buku, media yang lain, boleh kalian buka media internet kalian ya. Silakan kalian cari tahu ya. Ayo kita lanjut ke halaman 48. Nah, di sini terkait dengan pasal-pasal yang tadi Pak Bari sebutkan ya. Pasal-pasal, bunyi pasal 27, 28 sampai dengan pasal 34 yang Pak Bari sebutkan ada di halaman 48 nih. Nanti kalian wajib mengisi ini ya. Contoh, di sini tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Ya, jadi di buku tema ini kan nggak ada. Di buku tema ini nggak ada. Silahkan kalian cari tahu ya. Cari tahu tentang pasal 27, pasal 28 dan seterusnya. Contoh nomor 1, mendapatkan perlindungan hukum itu diatur di dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 ya. Lalu nomor 2, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu juga ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa, ayat berapa. Lalu ikut serta dalam upaya bela negara. Itu juga ada diatur oleh negara di Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa, ayat berapa. Silakan kalian cari tahu di halaman 48. Nanti kalian kerjakan di buku tema kalian ya. Dan nomor 1 sampai dengan nomor 9. Oke, maaf, sampai dengan nomor 11 ya. Ya, yang terakhir memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Itu juga sudah diatur oleh negara kita ya di Undang-Undang 1945 pasal berapa, ayat berapa. Silakan kalian cari tahu. Boleh kalian kerjakan di buku tema kalian, atau kalau kalian mau dipindahkan di buku tulis kalian juga boleh ya, silakan. Nah, cuma Pak Bari dan Bu Ira ingatkan, tolong perhatikan tulisannya ya, tulisannya yang rapi, yang jelas, biar Pak Bari, Bu Ira bisa ngoreksinya gampang ya. Tulisannya harus
jelas ya. Kan nanti kalian kumpulkannya melalui foto, di foto. Nah, biasanya Pak Bari suka nggak jelas mengoreksinya ya. Oke, lanjut di halaman 49 ya, tentang bahasa Indonesia. Di halaman 49, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik ya. Nah, ini berkaitan dengan gambar yang tadi Pak Bari tayangkan ya, gambar di halaman 45 ya, di halaman 45. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Secara swadaya itu apa sih? Ya, di sini swadaya apa? Swadaya itu patungan ya, patungan. Iuran dari anggota sendiri. Jadi bukan dari bantuan lain ya. Nah, di sini dia swadaya juga, terus disubsidi juga dari pemerintah desa ya. Subsidi itu diberi bantuan. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 silakan boleh kalian baca ya di halaman 49 ya. Nah, di halaman 50 perhatikan. Di halaman 50 di sini ada tugas ya, ada tugas upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan RI. Sikap mempertahankan kemerdekaan RI, lalu perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Contoh, cinta tanah air. Ya, ini sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Perilakunya apa? Melestarikan budaya bangsa. Apalagi? Ya, silakan. Di sini yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Perilakunya apa? Apa yang mencerminkan dari sikap tersebut? Lalu rela berkorban. Nah, perilakunya apa yang mencerminkan sikap tersebut? Di sini kalian silakan isi ya. Kalian isi di halaman 50. Boleh kalian langsung isi di buku paket kalian ya. Di buku paket kalian, atau boleh kalian pindahkan di buku tulis ya. Oke, lanjut di halaman 51 perhatian. Di sini juga ada soal ya, ada tugas. Nah, bersama dengan orang tuamu, nanti kalian boleh berdiskusi dengan orang tua kalian, atau boleh dengan kakak kalian, atau dengan saudara kalian, atau dengan teman yang dekat ya, juga boleh ya. Amatilah kehidupan dan perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan perilaku mereka yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuliskan pula hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Lihat di sini, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa aja perilakunya? Apakah misalkan sudah bergotong royong dan sebagainya ya. Lalu di bawahnya, hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Hak-hak apa aja nih yang sudah terpenuhi sebagai warga negara Indonesia ya. Apakah sudah terpenuhi hak pendidikannya, hak kesehatannya, hak perlindungan hukum dan lain sebagainya. Silakan kalian tulis di buku tema kalian, atau boleh di buku tulis kalian ya. Namun harus kalian tulisannya dengan rapi ya, biar enak dibacanya ya. Oke, Pak Bari cukupkan dulu untuk hari ini ya, pembelajaran. Tadinya Pak Bari mau gabung nih ya, cuma nanti terlalu banyak tugasnya. Di pembelajaran 1 ya, subtema 2, tema 6. Oke, yang perlu kalian ingat, dengarkan, yang perlu kalian ingat, tolong kalian jangan hanya mengandalkan informasi materi-materi dari Pak Bari ataupun Bu Ira. Jadi kalian bisa baca referensi dari buku-buku lain, dari media-media lain. Silahkan kalian
baca-baca juga ya, karena kalau di buku tema kalian itu belum terlalu lengkap ya. Kalian cari tahu juga, cari tahu ya, seperti contohnya tentang pasal-pasal. Jadi kalian wajib mencari tahu, wajib membaca ya. Jadi jangan hanya cuma mengandalkan apa yang disampaikan Pak Bar dan Bu Ira. Oke? Ya, sekali lagi belajarlah dengan semangat ya, lalu berdoalah ya agar semua bisa kembali lagi seperti biasa, serta kalian wajib patuhi apa yang sudah diperingati oleh orang tua kalian ya. Dan terakhir, karena kita tadi membahas tentang hak dan kewajiban kalian sebagai anak apa ya, kewajiban kalian sebagai anak apa, kewajiban kalian di rumah juga apa, silakan kalian laksanakan. Jangan hanya bisa menuntut hak-hak kalian, tapi kalian juga wajib bisa mengikuti atau mematuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan ya. Pak Bari akhiri kegiatan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.